dari tiap apel. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala dalam istilahnya kondisi minimum. Kemudian di perencanaan pembelajaran itu kita bisa membuat salah satu dari dua. Yang pertama Pak, tetap RPP, atau yang kedua modul ajar. Itu ya kemarin ya. Modul ajar itu paling tidak memuat berapa hal? 4. 1. Tujuan pembelajaran. 2. Langkah-langkah pembelajaran. Umur sini yang ketiga apa ya? Malah tekanku loh. Asesmen. Sama seperti di RPP. Nah, cuma di modul ajar tambah 1, yaitu apa? Media pembelajaran yang digunakan. Itu minimal ada 4 itu. Sudah merupakan modul ajar. Kalau yang lengkapnya nanti dilihat di panduan pembelajaran dan asesmen yang edisi bukan revisi, di sana lengkap. Bapak Ibu hari ini tadi sudah dibuka Pak Gamal ya. Kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah ridho dengan kegiatan kita dan insya Allah bermanfaat untuk kita, anak didik kita, dan kepada dunia pendidikan di sekolah kita SMP Negeri 1 Waru dan dunia pendidikan pada umumnya. Bapak Ibu, yang di awal saya ingin Bu Panitia atau Pak Panitia membagikan kertas post-it dan menempelkan kertas pelanu di depan. Iya, itu jenenge ngomongnya kertas post-it apa? Oh iya, tapi namanya kertas post-it. Kertas tempel. Oke, diberi satu-satu warnanya bebas. Keluar bang. Zamane kuning lah, saya pernah dari kuning. Apa ya? Oke. Irang merah. Biru ya. Kuning dari ini. Tapi saya ingin Pak Joko mempraktekkan apa yang sering dilaksanakan di kelas untuk menyemangati kita bersama. Bisa dibantu Pak Joko ya? Ya, Pak. Oke Pak Joko. Dibantu Pak supaya pertama di kegiatan itu yang pertama harus semangat. Pak Joko ini salah satu penyemangat. Penyemangat kita hari ini. Yang kedua itu harus kompak. Kemarin sudah dilatih main tepuk kan? Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Kalau saya biasanya kalau selamat pagi tepuk 1 kali, selamat siang tepuk 2 kali, selamat sore tepuk 3 kali, selamat malam tidak tepuk karena kalau malam kegiatannya tidak bertepuk. Nah, tapi katanya Bu Yuni kalau malam tepuk. Pak Joko, ayo. Iya Pak. Tetap penyemangat kita hari ini ya. Cek merakatnya. Nah, semangat loh. Ini guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum jawab salam tepuk 2. Murid itu ada yang paham, ada yang tidak ada apa-apa. Kan ada yang fokus, yang tidak ya. Ulangi. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 1. Mana semangatmu? Semangatku. Sekarang berdiri Bapak Ibu. Sebentar ya, 2 menit saja.
2 menit. Terus berdiri. Biar nggak ngantuk. Nanti kalau saya atas berarti atas, samping depan. Ngerti nggih? Siap? Siap. Atas, jenengan ngeten no. Atas, depan, samping, atas, depan, atas, samping, depan, atas. Kalau ini nggak dari mimi susu nggak ngeten. Satu lagi. Pak. Satu lagi. Lagu ini lali malam. Susu saya. People mau lagu di sana terkali. Ayo mau. Susu. Ini. Yang 1, 2, 3. Atas, depan, samping, atas, samping, depan, samping, atas. Kalau jadi gak ada lagu kali lali gitu wow. Soalnya jawab dari mimi anu. Susu saya. Tadi Bapak Ibu maaf sebelum saya mengajar tuh pasti saya ngecek anak dulunya gimana, terus dia konsentrasi atau belum, terus dia pandangannya kemana? Iya harus ke Pak Joko, soalnya kan sumbernya ke sini dulu, ngeten ya. Ini ngeten Pak Narok ya. Terus ya pun yang tertinggi loh. Ini kalau Nggak apa-apa. Saya tuh kalau diejekkan guru murid pernah bilang, Pak Joko, saya tanya, nggak apa-apa Mas, kenapa kok rambutnya hilang? Nggak apa-apa, iya. Lama-lama kok hilang, tidak apa-apa. Ini dari Allah. orang kawan pabrik. Terus selanjutnya Bapak Ibu, ini biar anak-anak semangat lagi. Nanti jenengan ngapunten, anak itu udah lihat dulu apa yang dia lakukan. Karena saya mau ngajar itu anak itu sibuk sendiri. Ternyata apa? Dandan. Betul. Jadi jangan langsung diajar, dilihat dulu. Mungkin kata Pak Adi nggih. Dilihat itu dia tuh lagi ngopo posisinya, dandan atau apa. Ternyata ada yang dandan, ada yang makan tapi sembunyi-sembunyi. Tambah Lihat dulu dia itu lagi apa. Itu Pak Larno. Yuk biar semangat. Tepuk 2, tepuk 1. Yang tadi jawab salam tepuk 2. Yang tadi tidak jawab tepuk 1. Yang tadi jawab salam mari kita tunjukkan. Yang tadi jawab salam tepuk 2. Yang tadi belum mandi tepuk 2. Terakhir mau lagu ini lali loh. Kayak depan atas bawah. Topi saya. Terima kasih Pak Joko Putri. Bapak-bapak ini salah satu teknik ketika Bapak Ibu nanti mengajar. Bapak Ibu lihat di paling atas itu apa? Persiapan dan pengkondisian peserta didik. Nah, salah satunya adalah membuat anak itu menjadi konsentrasi. Tapi kalau nggak konsentrasi tepuknya mesti keliru. Siapa belum mandi tepuk 2, berarti rumah mandi kabeh. Ya, Bapak Ibu, ini yang pertama sudah dibagi kertas positif. Ya, Bapak Ibu, dari pengalaman Bapak Ibu yang selama ini menjadi guru, tolong Bapak Ibu secara jujur menulis apa yang Bapak Ibu rasakan di saat ini paling sulit di dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Oke, yang paling sulit itu nopo. Nah, materi kalau yakin badan sulit. Dituliskan apa kira-kira? Satu saja Pak. Satu. Kemudian kalau Bapak Ibu merasa itu suatu yang sulit ya, bagaimana Bapak Ibu berusaha memecahkan kesulitan itu. Jadi buatan sate runan om, sing dirasake di dhewe mesti beda-beda nggih.
Sini kalau Pak lama masih gitu. Nah, aku mau media elektronik. Iya. Oh, terserah apapun, apakah terkait siswa, terkait media, terkait yang lain, apa yang dirasakan. Dan setiap kita pasti punya apa yang kita rasakan sulit itu berbeda. Kalau sudah, Bapak Ibu bisa tempelkan di Ugau. Dikasih nama enggak kira-kira? Oh, enggak usah. Nanti kita lihat. Nanti Bu Yuni bisa membantu ya. Nanti kita kategorikan. Setelah ditempel semua, kita lihat sebenarnya kategori yang umum dirasakan Bapak Ibu sulit itu apa. Nanti Bapak Ibu ketika mengajar di awal bisa melihat kondisi anak itu seperti apa. Dan ini bisa menjadi apa ya, seperti asesmen awal gitu ya. Menjadi asesmen awal mengetahui kondisi anak ketika kita mau melaksanakan pembelajaran. Apa yang dirasa sulit oleh anak-anak kita ketika melaksanakan apa suatu pembelajaran. Bu Tante, sudah dapat tempat duduk belum? Bu Tante dan teman yang baru hadir, tolong ditulis apa yang Bapak Ibu rasakan yang paling sulit ketika melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, bagaimana mengatasi atau mencari solusi dari hal yang sulit itu tadi. Sudah belum? Nah, Bapak Ibu, praktek kita seperti ini bisa nanti menjadi inspirasi ketika Bapak Ibu mengajar di kelas. Jadi apa yang kita praktekkan di sini bisa menjadi apa ya? Bisa inspirasi atau nanti menjadi model ketika kita belajar di kelas. Pertama tadi di kelas kita tidak langsung to the point menyampaikan materi, tapi seperti yang kemarin kita sampaikan di kegiatan awal di penerapannya itu seperti itu. Jadi pertama kita harus ada pengkondisian siswa kita. Terus yang kedua melaksanakan penilaian awal. Apa yang kita lakukan ini bisa sebagai asesmen awal bagi anak-anak kita. Tapi nanti kalau dengan terkait dengan materi. Bu Yuni sudah dikelompokkan kategorinya? Belum. Ya. Ya, itu bisa dibaca, dilihat terus. Oh, ternyata kebanyakan nah ini Pak Jowo ketemu, tapi kok baca tak waktu nih Pak. Ya, sambil Bu Yuni memilah-milah ya, Bapak Ibu, ini kita mau lanjutkan dulu materi yang kemarin. Setelah hari ini selesai kita sampaikan ke Bapak Ibu, nanti saya share ke grup komunitas belajar. Kemarin kita sudah sampai nih ya, di kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Kemarin sudah kita terangkan. Di kegiatan inti, ini kemarin kita mengambil contoh model pembelajarannya problem based learning. Ini sintaknya seperti ini. Nanti ketika Bapak Ibu akan menggunakannya di observasi pembelajaran, sintaknya ini sesuaikan. Jadi pertama apa, kedua apa, terus. Tapi di pembelajaran. Jadi nggak usah terlalu panjang lebar seperti
RPP atau modul belajar yang dibuat beda, tapi ketika diobservasi ternyata tidak bisa terlaksana. Oh, ji. Ada berapa kategori Bu Yuni? Kategorinya di sini ada yang pertama kaitannya manajemen waktu, yang kedua kaitannya dengan kesulitan untuk fokus, otomatis nanti berefek pada kemampuan untuk memahami materi, dan berikutnya berdasarkan kompetensi atau kemampuan guru yang kaitannya dengan IT. Jadi ada tiga. Yang pertama kaitannya dengan Manajemen. Pembagian waktu ya ketika mengajar. Bapak Ibu yang masih kesulitannya terkait dengan manajemen waktu ada berapa? Ada satu. Hanya satu. Berarti yang lain tidak masalah ya. Oh berarti Bu Yuni. Ada. Ya. Itu faktornya apa? Kalau saya manajemen waktu itu faktornya saya tidak konsisten terhadap modul ajar saya. Sebenarnya kan modul ajar saya sudah berjalan 10 menit, 10 menit, dan 60 menit, penutup 10 menit. Tapi saya kok tidak konsisten dengan itu. Oke. Mungkin sebetulnya teman yang lain juga ada yang seperti itu. Bahkan saya juga bisa seperti itu. Iya waktu. Karena kaitannya dengan pembagian waktu itu ternyata di kelas kita menjadi situasional, ya. Karena apa yang ketika kita menyusun RPP rencana pembelajaran, nanti saya akan membagi waktunya seperti ini. Tapi ketika di kelas lihat anak kita tuh sudah kondisinya tadi, ya belum siap untuk melaksanakan pembelajaran, akhirnya dalam pelaksananya itu mungkin ada perubahan, seperti itu. Ya, ini terkait dengan manajemen waktu. Karena apa di awal itu tadi kita harus mengkondisikan tadi salah satu. Yang kedua tadi apa Bu? Fokus siswa Iya. pembelajaran, dan akhirnya berefek pada anak-anak tidak menguasai dengan materi. Iya. Oh ya, ada satu lagi Pak kaitannya dengan akhlak. Yang berikutnya kaitannya dengan mengkondisikan siswa untuk belajar, ya. Atau mungkin secara umum begini, kaitannya dengan motivasi belajar siswa. Betul kan ya? Jadi anak-anak kita itu kecenderungannya motivasi belajarnya secara umum masih gimana? Kira-kira sudah sedang, tinggi atau rendah? Variasi. Maksudnya secara umum, misalkan satu kelas ya. Masih rendah. Kebanyakan memang begitu. Masalah yang kita hadapi di kelas ini seperti itu. Sudah baru pagi jam pertama aja sudah ada yang ngantuk sudah tertidur. Kemarin saya di kelas 9B sampai tak foto. Baru jam pertama itu sudah. Nah, kalau kita artinya kita nggak langsung menatap lagi, langsung kita. Ternyata anak sudah kepalanya diletakkan di meja. Itu menunjukkan bahwa motivasi belajarnya masih kurang. Dan tidak hanya di satu kelas, di beberapa kelas begitu. Di 9A saya banyak. Tidak hanya anak laki-laki, anak perempuan pun ada juga. Ini. Tidak di sini juga. Oh tidak hanya di sini. Alisin ini yang pernah melakukan buang. Iya, sama. Mungkin di sana lebih parah atau? Ya, parah. Kalau pindah ini ya. Ini yang mengalami kondisi seperti ini banyak tidak Bapak Ibu? Banyak. Banyak. Bisa tunjuk jari. Banyak. Kondisi yang mana tuh? Atau tunjuk tangan. Kondisi tidur lah. Iya. Kalau bisa tolong dibantu untuk bagaimana usaha mengatasi hal tersebut. Kalau Bu Parmi apa kira-kira? Ice breaking.
Gimana? Boleh pelajaran. Dikasih motivasi supaya kita kan mempelajari misalnya IPSG apa hubungannya dengan kehidupan. Jadi tidak cuma sekedar menghafal, cuma sekedar datang ke sekolah, cuma itu, tapi motivasinya kaitannya dengan kehidupan, manfaat kehidupan. Oke, itu Bu Parmi. Artinya menerangkan atau diberi motivasi terkait dengan materi yang disampaikan ya. Itu seperti di persepsi gitu ya. Kalau Bu Sitria katanya sama enggak? Ternyata Bu Sitria simple penyelesaiannya. Takon raup. Itu berarti ngantuk ya. Oke. Ada yang lain? Bapak Rektor seperti apa nih Bapak? Biasanya kalau anak-anak konsentrasinya kurang, itu kemudian saya berikan ice breaking dulu. Oke, sampai betul-betul konsentrasi. Tetapi memang ketika kita berikan ice breaking, nanti materi kembali lagi. Apakah setiap semua jam akan kita gunakan untuk ice breaking? Memang senang anak-anak menjadi konsentrasi, tapi untuk kembali ke materi itu kemudian sulit. Atau kemudian yang lain memang saya coba untuk memberikan pertanyaan. Untuk memberikan pertanyaan. Tetapi kalau pertanyaan kan itu tadi dari 28 anak, mungkin yang ogah-ogahan itu lebih dari 20 anak. Yang lain ya sama. Jadi yang konsentrasi itu tidak ada 5%, 10%. Kebetulan saya ngajarnya di kelas 7 EFG, jadi muridnya 28, kalau yang lain kurang lebih. Ternyata berarti masih sulit ya untuk mengatasi itu tadi. Artinya masih kembali lagi berarti. Ada yang punya pendapat yang lain yang sudah jitu mengatasi seperti itu? Mendiamkan. Kalau ini lebih parah nih. Itu kan cara mengatasi ya. Tak tahu ya sing penting ora. Baik. Sebenarnya ora kayak diri selain kelas. Iya. Memang urusan membangkitkan motivasi itu kan ahlinya sebenarnya di BK. Tapi ketika kita di kelas kan tetap bagaimana kita berusaha membangkitkan motivasi anak untuk belajar. Bukan hanya motivasi saja. Ketika kita menuntut anak selalu konsen dengan pelajaran kita tahu tidak mudah. Ketika kita menyampaikan begini, kita jawabannya leno sidik anak pun sudah ada yang pindah tempat duduk. Iya kan? Iya. Itu. Jangan satu akhirnya kita ingatkan kalau mau pindah tempat duduk izin sama bapak ibu. Kalau nggak ditegur nanti begitu terus. Kemarin di kelas 9 itu ternyata begitu. Itu. Kalau saya pas ngajar itu supaya anak tetap konsen, ini katanya konsentrasi. Walaupun saya mungkin artinya tidak belajarnya tidak kooperatif atau berkelompok, itu kita pancing terus dengan pertanyaan sehingga anak itu setiap saat siap. Gitu. Kita pancing terus. Misalkan sebenarnya kita sudah tahu, tapi kita tetap meminta pendapat gitu. Dan kita kan bisa memandang anak mana yang tidak konsentrasi. Nanti kita berikan kesempatan untuk kita berikan pertanyaan dan berikan jawaban. Gitu. Itu salah satu apa yang saya laksanakan. Gitu. Ya, itu yang kedua nih, katanya motivasi. Sehingga di kelas itu anak-anak memang kurang konsen mengikuti pembelajaran kita. Yang berikutnya apa Bu ini tadi? Yang ketiga katanya dengan attitude atau Sikap ya, sikap di kelas ya. Kurang gimana maksudnya? Tadi. Ya, di situ disampaikan ya untuk membangun karakter siswa. Oh, kesulitan untuk membangun karakter anak-anak. Artinya gimana Bapak Ibu yang nulis itu? Karakter anak kaitannya dengan mungkin apa Pak? Ya kayak sikap. Tata krama di kelas kurang bersikap baik terhadap guru, terhadap teman, mungkin dengan kata-kata manggil temannya dengan sebutan atau
kata-kata yang tidak baik gitu ya. Masih sering kita jumpai. Betul ya Pak Adi ya? Saya tuh sering berkelakar gini. Kemarin tak sampaikan di kelas 9B. Kamu manggil teman kok seperti itu, apa namanya? Kan namanya manggilnya Su gitu. Namanya siapa? Supriyanto atau Supriyanti? Kok aku panggil Su? Ternyata Su itu panggilannya bukan, anaknya bukan dengan nama yang pakai Su, tetapi ternyata Su itu diambil dari binatang. Iya. Ada yang manggilnya pakai jing. Itu sering kita dengar, betul Pak Nawati? Iya seperti itu. Nah ini kaitannya dengan karakter anak-anak kita yang harus selalu kita ingatkan. Iya. Nah itu sering kali kita dengar seperti itu. Jadi bahkan nyok apa lu? Ada cok. Paling enggak ini des. Ya des. Iya. Ini dan itu mungkin tidak di SMP kita saja. Ini menjadi perhatian kita supaya kita membangun karakter tadi ya, itu kata-kata yang seperti itu supaya tidak kita dengarkan lagi bagaimana caranya. Dan ini butuh ketelatenan kita dalam selalu mengingatkan anak-anak kita. Gitu. Kemudian budaya vandalisme, coret-coret itu kan masih ada juga. Saya lihat di kamar kecil di sebelah timur depannya dekatnya Mas gitu. Sudah mulai ada coret-coret. Nanti sama-sama kita ingatkan. Bukan hanya tanggung jawabnya dari kesiswaan, tapi tanggung jawab kita semua. Selalu diingatkan. Alhamdulillah sebetulnya kondisi toilet kita itu relatif bersih. Kalau saya pernah berkunjung ke sekolah lain, itu relatif bersih Pak Adi ya. Kondisi toilet anak-anak kita, dan itu perlu kita ingatkan terus. Sama-sama kita menjaga kebersihan dan lingkungan sekolah kita. Yang ketiga tadi ya kaitannya apa? Attitude ya. Yang terakhir apa Bu? Kemampuan TIK. Oke, ini mau Bu di sini secara tegas sudah menyampaikan. Nanti Bapak Ibu yang masih terkait dengan TIK-nya kurang, kita bisa ya sama-sama belajar. Kalau yang sudah bisa istilahnya apa ya? Memberikan bimbingan atau Pak Joko istilahnya mentoring gitu ya. Ke teman yang belum. Bu di sini mau ingin bisa apa nanti bisa bukan minta tolong dibuatkan loh ya, tapi diajari. Jadi bukan semata-mata dibuat, karena dibuatkan jenengan selamanya tidak akan bisa, tapi kalau diajari nanti lama-lamanya menjadi bisa. Bu Wahyuni itu saya salut, orang tua ya betul ya, tapi di depan laptopnya telaten. Lama-lama pinter juga. Nah, download lagu pinter. Download video sudah pinter. Gitu kan? Iya. Urusan Excel sudah lumayan. Gitu. Walaupun bagi itu tetap terus belajar dan belajar. Gitu. Umur sini jangan sampai mau kalah seperti itu. Oh Butatik sudah. Alhamdulillah Butatik itu kita berilmu satu dipakai terus sudah luar biasa. Yang namanya snipping tool itu udah Langsung jadi ya. luar biasa. Iya. Itu Bapak Ibu memotret kondisi anak-anak kita ternyata seperti itu ya. Ternyata ada 4 hal tadi. Kiko saolah gitu. Nek boten rampung ditekake mingguan 9 menit. Kok mati pernah ya? Oh bisa. Ya kemarin sudah kita sampaikan ini Bapak Ibu terkait prinsip-prinsip pembelajaran. Yang pertama interaktif. Nanti kita berikan contohnya. Interaktif itu berarti ketika kita melaksanakan pembelajaran ada interaksi ya dari kita dengan siswa kita, siswa dengan siswa, terus apa lagi? Mungkin siswa dengan siswa yang lainnya sudah. Nanti kita berikan contoh siswa dengan lingkungan belajar. Kemudian yang kedua inspiratif. Yang ketiga menyenangkan. Ya, menyenangkan. Yang berikutnya memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif.
Menantang pripun maksudnya Bu? Nanti kita sampaikan ya. Wah, nantang ya. Prinsipnya ada berapa nih Bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada di panduan asesmen pembelajaran dan asesmen. Nanti bisa baca di sana. Interaktif. Maksudnya pripun? Pembelajaran dirancang untuk memfasilitasi interaksi yang sistematis dan produktif antara siapa? Pendidik dengan peserta didik yang pertama. Interaksinya antara kita dengan peserta didik kita. Yang kedua, sesama peserta didik. Jadi antara anak dengan anak. Yang berikutnya apa? Ternyata antara anak-anak kita dengan materi yang dipelajari. Yang tadi anak-anak yang kurang motivasi itu berarti yang mana yang tidak ada interaksinya? Yang tidak ada interaksinya yang ini. Padahal ini yang menentukan anak nanti mendapatkan satu pengetahuan atau yang ini yang kurang. Mungkin malah interaksinya dengan sesama peserta didik, tapi interaksi yang apa? Tidak produktif. Padahal interaksinya harusnya produktif. Gitu. Interaksi yang tidak produktif ini diulang malah jagoan diri. Ini sebenarnya tidak produktif. Tadi kurangnya motivasi. Ya, salah satunya ini tadi peserta didik tidak ada interaksi dengan materi yang dipelajari. Kata nggih? Nanti dibaca di prinsip. Iya. Salah satu contohnya gini, ini Bapak Ibu contohnya ya. Ketika Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran, ya, itu biasakan mungkin dengan ini diskusi, ya, diskusi. Ada forum diskusi dengan peserta didik. Dengan apa? Pertanyaan-pertanyaan pemantik. Kalau siswa diberi pertanyaan mesti berusaha untuk menjawab, berpikir. Kalau tidak ada pertanyaan memantik, Bu Yuni tadi kan kemarin tadi malam ya menyampaikan ini pertanyaan pemantik. Berikutnya Bapak Ibu sebagai pendidik memfasilitasi peserta didik belajar untuk berkolaborasi dengan teman sekelasnya. Tadi mungkin dengan apa? Pembelajarannya dengan berkelompok dan seterusnya. Jadi ada interaksi antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya. Kemudian bisa melaksanakan kalau pembelajarannya dengan salah satunya ini permainan, ya. Tapi tidak selamanya, tidak setiap saat bisa dilaksanakan dengan game atau permainan. Kalau bahasa Jawa pernah dengan permainan enggak? Jumlah semua apa? Iya. Kalau di BPKN ada permainan juga, apa ya? Kalau olahraga pasti ada ya. Permainan. Iya. Oke, itu tadi interaktif, ya. Yang kedua inspiratif. Pembelajaran memberi keteladanan dan menjadi sumber inspirasi positif bagi peserta didik. Contohnya ini, pendidik memberikan kasus-kasus sederhana kasusnya yang terjadi di sekitar lingkungan. Kemudian dibahas di kelas secara kolaboratif untuk mencari pemecahan masalah. Misalnya apa? Yang kasus kebersihan itu kan sederhana yang ada di lingkungan kita ya. Gitu. Kemudian saya tanya dengan kantin kita atau bahkan mungkin terkait dengan perundungan. Tapi kan materi kita mungkin tidak langsung terkait dengan ini ya. Yang berikutnya, Bapak Ibu bisa melaksanakan pembelajaran di luar kelas. Jadi boleh kita melaksanakan pembelajaran di luar kelas. Tidak harus selamanya di kelas. Matematika pun bisa di luar kelas. Misalkan terkait kesebangunan ya, itu mengukur tinggi apa itu pohon bisa juga ya. Kalau IPA wah gampang.
kegiatan di luar kelas ya. Nah, inspirasinya dari sana. Kalau PKN bisa juga kan? Bagaimana terkait dengan norma misalkan untuk pelanggaran aturan itu bisa di luar kelas. Oke, pendidik membawa media pembelajaran sederhana dari sekitar sekolah. Nah, dengan bisa mencari media yang dibawa untuk pembelajaran dari yang ada di sekitar kita. Tidak harus medianya di digital yang ada di sekitar kita. Zoom ini kemarin ketika menjelaskan proses prosedural ya, itu kan membawa praktek membuat es. Nah, itu sesuatu yang tentunya ada di lingkungan kita. Dan alhamdulillah kita yang menikmati. Itu inspiratif. Nah, selanjutnya menyenangkan. Bapak Ibu membuat pembelajaran itu menyenangkan, ya, menimbulkan emosi yang positif. Kita percepat ya. Ketika Bapak Ibu supaya pembelajaran kita itu menyenangkan di awal itu bagaimana supaya kondisinya itu tidak sepaneng ya. Kalau Bapak Ibu masuk ke kelas siswa itu sudah kondisinya tidak nyaman, nah itu nanti alamat pembelajaran kita tidak akan menyenangkan. Jadi ketika kita awal masuk udah ngerti ini, memperoleh data tentang apa? Karakteristik peserta didik yang dijadikan dasar untuk nanti kita melaksanakan pembelajaran. Nah, bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan? Nanti bisa dibaca sendiri di HP. Gitu. Salah satunya bisa dengan permainan tadi. Berikutnya adalah apa tadi ya? Menantang. Menantang itu apa? Kita melaksanakan pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk terus meningkatkan kompetensinya melalui tugas atau aktivitas dengan tingkat kesulitan yang tepat. Bukan kesulitan yang siswa itu sampai tidak bisa mengerjakan. Itu kesulitannya tidak tepat, tapi dengan tingkat kesulitan yang tepat ini. Nah, ini yang bisa menentukan adalah kita selaku guru. Kalau teman-teman yang ngajar di SMP 1 Sukarjo dengan teman-teman yang ngajar di SMP 1 Weru mungkin dalam hal prinsip menantang ini berbeda. Kaitannya apa? Kaitannya dengan aktivitas ini, ya. Mungkin tingkat kesulitan yang tepat kita dengan tingkat kesulitan yang tepat di SMP 1 Sukarjo berbeda. Nah, di kita mungkin tidak tepat, tapi di sana masih sesuai. Nah, caranya adalah Bapak Ibu mempersiapkan beragam materi yang menantang peserta didik untuk memperkaya pemahaman dan kompetensi mereka. Satu contoh gini di mapel olahraga, Pak Wawan. Kalau di sekolah kita pernah praktek renang enggak, Pak? Tidak ada. Memang kurikulumnya enggak ada ya? Renang. Ada, Bu. Bisa renang, Pak. Nah, misalkan gini, anak itu sudah bisa renang gaya bebas atau gaya dada. Nah, terkait dengan menantang ini, anak dituntut tidak hanya bisa, tapi apa? Memiliki kecepatan renang yang diusahakan kalau bisa mendekati catatan waktu pernah itu. Misalkan 100 meter itu catatan waktunya harus sekian. Nah, itu berarti menantang seperti itu. Jadi tidak hanya waktu bisa, tapi apa punya target yang seperti itu maksud saya. Nanti di mapel yang lain begitu. Katanya menantang ya. Kalau di bahasa Jawa juga begitu. Anak tidak hanya sekedar bisa menulis aksara Jawa dengan baik,
Tapi juga nanti ketika misalkan didikte ya, anak itu bisa tanpa melihat apa. Nah, berarti rasa nonton aksorone kan kita biasanya lihat dulu baru ditulis. Di bahasa Inggris misalkan kaitannya dengan percakapan kan tidak sesuatu yang menantang. Misalkan Bapak Ibu menyampaikan dengan anak mendengarkan, disuruh untuk menulis kalimatnya itu, satu yang menantang dan seterusnya. Memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Harapan kita Bapak Ibu ketika melaksanakan pembelajaran, kelas kita itu tidak didominasi oleh guru. Paling tidak kita berbagi dengan anak itu 50-50, 50%, 50%. Tapi selama ini bagaimana Bapak Ibu? Kelas kita yang mendominasi siswa atau kita? Jujur. Guru. Kemarin saya dampingi di Magelang itu selama 4 hari. Kan beliaunya buat video, kemudian videonya ditampilkan di sini. Terus dilihat, dianalisis. Ternyata beliau mengamati sendiri. Ternyata kelas saya masih saya dominasi sendiri ya. Malah istilahnya ekstrim. Ternyata saya masih menjajah anak-anak saya. Gitu. Videonya membuat video selama durasinya 30 menit. Kemudian dianalisis. Ternyata kelasnya masih didominasi oleh guru. Padahal apa? Itu sebetulnya untuk membuat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau murid, student itu. Tapi ternyata masih seperti itu. Padahal itu sudah teorinya berdasarkan sebelumnya. Prakteknya memang kita masih seperti itu. Dan itu memang tidak hal yang mudah. Intinya begitu, anak itu aktif di dalam pembelajaran kita tidak menguasai kelas kita ya. Kalau bisa 50% itu sudah hebat. Kita sebetulnya santai. Fungsi kita di sini adalah sebagai fasilitator. Jadi tidak banyak ngomong gitu. Tinggal keliling itu. Ada yang tidak bisa kan? Wah, sudah bisa Bu. Nah, gitu. Seperti itu harapan. Ya, gitu. Dan itu harus kita konfirmasi bisanya itu seperti apa. Intinya seperti itu, yang di pembelajaran kita memotivasi peserta didik berpartisipasi aktif. Jadi beri kesempatan anak itu mengemukakan ide-ide gagasan. Kelas kita jangan kita kuasai, tapi berikan anak-anak kesempatan ya, seperti itu. Nah, biasanya ini bisa dilaksanakan dengan pembelajaran yang kooperatif learning, biasanya seperti itu. Atau monggo, intinya bagaimana kelas kita itu anaknya yang aktif, kita yang menjadi fasilitator. Nah, yang terakhir apa tadi? Yang paling panjang ini, ya. Memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian, ya, dan seterusnya itu. Siapa yang mau ukom nanti dapat tadi soalnya panjang-panjang. Salah satunya ada seperti ini. Tapi kasus semua. Soal saya tadi 68. Isinya apa? Stimulusnya itu kuat ya. Beberapa kalimat gitu. Terus nanti kita ditanya pendapat Anda, apa yang Anda lakukan. Begitu terus semuanya. Bukan tadi seperti itu. Saya sampai panas. Ya. Yang di sini ini Bapak Ibu, pembelajaran yang tepat adalah kalau Bapak Ibu menggunakan apa kira-kira modelnya dengan PJBL, kebanyakan dari sini. Okay. Project Based Learning. Gitu. Ya itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu terkait dengan apa? Prinsip pembelajaran yang harus kita
laksanakan. Dan saya yakin ini bukan menjadi hal yang mudah, walaupun kita sudah menjadi guru sekian puluh tahun lamanya, tetap kita ternyata belum mampu menjadi guru yang ideal seperti yang ada di prinsip-prinsip pembelajaran. Dan kita jangan berhenti belajar atau berhenti mencoba. Gitu. Nah sekarang kita masuk di sini, Bapak Ibu. Nanti kalau udah jam 3 diingatkan ya. Berapa menit? 20 menit. Ya, oke. Pembelajaran inovatif dan adaptif. Pembelajaran inovatif itu maksudnya pembelajaran yang mengutamakan apa tadi? Kreativitas, keterlibatan aktif siswa. Sesuai dengan apa tadi? Prinsip pembelajaran. Tadi kan yang keberapa ya? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama interaktif, ya. Yang kedua tadi apa? Inspiratif. Yang ketiga menyenangkan. Yang keempat menantang. Yang kelima, nah ini ada kaitannya dengan yang pertama dan yang kelima. Jadi pembelajaran inovatif adalah pembelajaran yang mengutamakan kreativitas. Ini berarti kaitannya dengan yang nomor berapa? Nomor 1 dan nomor 2. Keterlibatan aktif siswa tadi. Nomor 5 tadi ya. Menggunakan metode serta teknologi yang beragam untuk mencapai tujuan. Metodenya tidak hanya satu metode, bahkan teknologinya. Bapak Ibu mungkin bisa menggunakan bahan tayang PPT. Suatu ketika bisa menggunakan software yang sesuai. Kalau di matematika, misalkan saat ini saya ngajar transformasi, itu bangsanya pencerminan, terus translasi, rotasi. Ada software yang bisa kita gunakan namanya GeoGebra. Nah, kita menggunakan teknologi di sini untuk belajar. Kemudian pembelajaran adaptif pada kaitannya yang saya sampaikan tadi, pembelajaran yang fleksibel. Fleksibel artinya apa? Luas, ya, luas. Dapat menyesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan serta minat siswa, serta mempertimbangkan perubahan yang terjadi di sekitar. Jadi ini menyesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan serta minat siswa. Artinya di pembelajaran kita sesuaikan dengan, maka ada yang itu kemampuan awal tadi itu akan berperan di sini sebetulnya. Kalau anak-anak kita itu ternyata masih tarafnya seperti itu, ya tuntutan kita tidak terlalu tinggi. Itu namanya adaptif. Karakteristiknya yang tadi, kaitannya dengan prinsip yang tadi, penggunaan metode pembelajaran yang beragam dan kreatif. Bapak Ibu, saya yakin ketika mengajar apakah metodenya dengan ceramah terus kan tidak ya? Sekarang datanya tidak, sudah dengan berbagai macam. Apa itu? Data tinggal. Kelihatannya sekarang sudah tidak, ya. Kemudian pembelajaran yang berpusat pada peserta didik tadi sudah kita sampaikan. Berikutnya penyesuaian terhadap kebutuhan dan minat peserta didik. Ini kaitannya dengan pembelajaran yang apa? Terdiferensiasi. Ini apa? Terkait dengan kebutuhan, minat, dan sebetulnya ada tambahan yaitu kesiapan dari peserta didik. Terus yang berikutnya adalah pengembangan keterampilan abad 21. Kalau Bapak Ibu buka, ternyata keterampilan abad 21 itu banyak sekali. Yang pertama katanya dengan literasi itu saja ada 6 atau berapa? Ada literasi, ada numerasi. Numerasi nanti ternyata ada numerasi kaitannya keuangan, numerasi kaitannya budaya dan seterusnya. Ya. Saya terakhir membaca yang keterampilan abad 21 itu ada 16. Ada 16.
Kemudian pembelajaran kita bersifat fleksibel dan dinamis. Evaluasi dan refleksi yang adaptif. Bapak Ibu, seperti yang kemarin kita sampaikan di akhir pembelajaran, kita berusaha supaya ada refleksi bersama siswa. Dan ini biasanya seperti yang Bu Yita di manajemen waktunya, tidak kebagian waktu, Nah, tapi paling tidak sudah pernah kita coba ya. Nah, coba nanti ketika kita melaksanakan pembelajaran, Bapak Ibu berikan kesempatan anak-anak kita untuk bersama-sama dengan kita melakukan refleksi. Refleksi di sini, kalau refleksi itu di matematika bercermin. Artinya kalau di sini secara sederhana bisa kita katakan kalau refleksi bersama siswa itu terkait pembelajaran kita, apakah yang sudah kita lakukan, apa yang belum bisa terlaksana, seperti itu ya. Kemudian penggunaan teknologi untuk memfasilitasi pembelajaran. Nah ini Bumur sini sampun menggunakan teknologi apa Bu? Belum. Nah, kalau di kelas kan sudah ada LCD-nya. HP bisa juga. Jadi ampun pinter. Nanti kita tolong teman-teman kita baik ganti semua, ya. Iya. Buatan aku, buatan apa? Cuman tuntutan kita menggunakan. Tadi ada soalnya seperti itu Bu. Salah satu kasusnya. Jadi ada fasilitasnya, tapi ada teman guru kita yang acus atau tidak mau menggunakan. Bagaimana pendapat Anda? Tadi kasusnya seperti itu kan? Iya. Strateginya, nah, Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran berbasis proyek tadi. Proyek ini kaitannya Bapak Ibu memberikan tugas kepada siswa dalam jangka waktu tertentu, mungkin seminggu atau 2 minggu atau bahkan mungkin sebulan untuk melaksanakan suatu penyelidikan atau investigasi, kemudian nanti hasilnya diwujudkan dalam bentuk laporan. Kemudian pembelajaran berbasis masalah atau problem isu, jadi dimulai dari masalah. Jadi awalnya kalau di sini seperti yang kemarin adalah orientasi terkait dengan apa? Masalah. Kemudian, nah ini Bapak Bu, ini mau cari pripun nggih? Yang bahasa Inggris. Nah, macamnya pripun Pak? Flipet. Flipetnya lagi baca. Oh. Flip classroom. Artinya kelas terbalik. Pripun niku kelas terbalik? Bapak pernah dengar ini? Kelas terbalik. Kelas terbalik itu berarti siswane Pak, jungkel kabeh. Apa? Ada yang pernah ngerti definisinya? Kelas terbalik. Itu dilaksanakan di KPK, Pak, pembuktian terbalik. Kelas terbalik itu ternyata gini maksudnya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu, misalkan ini ada anak itu diberikan tugas untuk terlebih dahulu mempelajari materi yang akan diajarkan. Itu. Terus besok kita ada tagihan pembelajaran di kelas. Maksudnya kelas terbalik begitu. Jadi bocah ini kan sinau sedang omah. Ini sebetulnya sudah biasa kita lakukan, tapi belum populer, belum tahu kalau maksudnya seperti itu. Iya, besok bisa dipraktekkan ya. Tapi anak diminta belajar dulu mempelajari materinya, baru besok kita bahas ya. Dan itu biasa kita perintahkan ya. Anak-anak tolong besok kamu mempelajari ini dulu sebelum kita bahas di kelas. Kemudian ditagih. Tadi malam belajar enggak? Nah, jawabnya ternyata itu. Ya karena apa? Memang tadi motivasinya itu masih kurang. Dan
Setiap saat kita bangkitkan motivasi itu. Ya. Dan salah satu apa yang kita rasakan bersama kan itu tadi. Gamifikasi dan simulasi. Ini berarti Bapak Ibu menggunakan game di dalam pembelajaran. Kalau Kahoot itu salah masuk kategori itu enggak ya? Bisa ya, bisa. Di pembelajaran kita, Kahoot itu. Kahoot itu kan bisa digunakan untuk kuis, ya. Bisa juga digunakan untuk penilaian harian atau asesmen sumatif. Gitu. Jadi bisa masuk di sini. Kemudian berikutnya adalah penggunaan media interaktif dan digital. Kalau ini apa ya? Yang interaktif gitu ya. Yang biasa kita gunakan di sini. Kalau dulu sebenarnya kita pernah ada pelatihan yang menggunakan pembelajaran yang media pembelajaran interaktif. Salah satunya adalah articulate storyline. Belum pernah ya? Itu kayak di matematika ya Pak? Bukan di matematika. Itu untuk semua motor bisa. Cuma sumbernya itu berat. Sehingga dulu mau diajarkan kita belum jadi jenengan. oh iya. Ternyata itu memang sumbernya berat sehingga laptopnya harus laptop yang kapasitasnya besar. Nanti bisa ditampilkan di HP itu hasilnya. Betul. Cuman ya itu membuatnya agak lumayan perlu proses ya. Waktu buat dulu kan. Kolaborasi diskusi kelompok. Bapak Ibu targetkan di dalam satu semester itu ada diskusi kelompoknya. Nanti kita amati. Ya, diskusi kelompok, kemudian diamati. Pengalaman yang saya laksanakan ketika diskusi, ya, itu ternyata memang anak-anak ada yang acuh tak acuh, boten peduli, masa bodoh, boleh nyerahke karo koncone sing pinter. Kita padha karo wae dhewe. Borong ya Bu. Wis kono sing nom, aku sing tuwa tak ngalah. Gitu ya. Wis kono sing nom. Oh. Bagaimana pasrah Mbak Ika? Sebelum Pak terserah. Ketika diskusi ya banyak. Salah satu kelemahan diskusi kita seperti itu. Saya pernah ikut lesson study dengan Unifat waktu itu. Yang ada kan Unifat kita jadi salah satu namanya di situ kontributor atau apa ya. Kita praktekkan di SMP 1 Sukoharjo dan SMP 2. Ketika di SMP 1 itu diskusinya bagus jalan. Terus selesai di SMP 1 pindah ke SMP 2. Ternyata diskusinya sudah agak tidak jalan. Nah, anak-anak kita ya harus kita coba untuk melaksanakan kegiatan pelajaran sering dengan diskusi kelompok. Sampai implementasinya tadi ya. Pertama pembelajaran terdiferensiasi. Bapak Ibu, bagaimana prakteknya di sekolah kita? Pernah melaksanakan belum? Ini maksudnya begini Bapak Ibu. Secara sederhana, yang pembelajaran terdiferensiasi ini Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran itu dengan berbagai macam media, pendekatan, metode, sehingga anak-anak itu terus melihat kesiapan peserta didik. Karena yang kemarin, ternyata kalau anak gaya belajarnya auditori, kita memberikan pembelajaran itu terus. Ternyata setelah diteliti, anak jadi bosen, sehingga sekarang menjadi tidak dianjurkan. Yang kinestetik terus begitu terus, ternyata juga tidak bisa. Nah, artinya ketika kita ingin melaksanakan ini ya Bapak Ibu mengajarnya tadi dengan berbagai metode, dengan berbagai media. Yang kedua adalah menggunakan platform e-learning. Bapak Ibu banyak sekarang ya
platform e-learning untuk pembelajaran kita. Kemudian tadi memanfaatkan game-game. Bapak Ibu bisa browsing di internet itu banyak sekali ya game untuk pembelajaran. Sehingga nanti ketika main game itu anak ya tadi senang mudah-mudahan meningkatkan motivasi. Kalau dulu pernah yang kita belajar Office 365 Pak ya, itu kan ketika kita menjawab pelatihannya ya, atau apa itu namanya Pak, kan kita dapat badge gitu ya, seperti itu. Terus kita dapat berapa, itu dikumpulkan. Terus nanti kita ada level berapa, salah satunya itu. Berapa menit? 5 menit. Ada sesi foto bersama ya? Oke. Menggunakan video interaktif. Nah, ini yang kita belum melaksanakan ya. Kira foto bersama. Video interaktif. Ya. Itu tadi bermanfaatnya. Harapan kita dengan apa yang kita laksanakan tadi, motivasi yang tadi kita rasakan anak-anak kita itu bisa teratasi, ada peningkatan. Tapi peningkatan saya rasa tidak drastis ya. Dan itu memang suatu hal yang sulit. Mungkin Pak BK sangat merasakan itu. Anak-anak kita ya kondisinya seperti itu. Salah satu yang kita soroti karena anak tidak ada tuntutan atau tantangan ketika nanti di akhir sekolah ini ada ujian gitu ya. Kalau hanya ujian semester ternyata disepelekan, soal kayak uji kalau Pak Guru. Nah, tapi tadi Bu Wahyuni udah baca, ada wacana mau dibangkitkan lagi dari tidurnya UN, sudah ada yang menentang. Iya. Ya karena negara kita tunduk sama LSM. Masukan dari para praktisi pendidikan ternyata dikalahkan sama LSM. Iya. Menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan kontekstual. Kontekstual itu artinya apa? Ya sesuai dengan kondisi kita anak-anak sehari-hari. Kemudian mengembangkan keterampilan angka 21 tadi, khususnya yang terkait dengan ini, berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Terus memfasilitasi pembelajaran mandiri. Kalau ini lifelong learning. Tantangannya adalah ketika kita akan melaksanakan pembelajaran tadi, akses terhadap teknologi dan infrastruktur yang belum merata. Kalau di sekolah kita mungkin itu tidak kita rasakan, gitu. Tidak kita rasakan. Bahkan kalau di Jawa hampir semuanya tidak ada tantangan yang seperti ini, tidak masalah. Kemudian perubahan paradigma dari pembelajaran konvensional ke pembelajaran yang inovatif. Kita itu masih belum bisa keluar dari pembelajaran kita yang konvensional, menggunakan metodenya ceramah terus. Yang ketidak ceramah itu memang sudah diubah. Pokoknya ceramah segalanya. Padahal sekarang media pembelajaran sudah sangat biasa sekali. Bapak-bapak kita harus meninggalkan itu sedikit demi sedikit. Biar nanti menjadi pembelajaran kita bermakna. Kesiapan guru dan siswa dalam menggunakan teknologi yang baru. Salah satunya apa? Kita belum mampu atau belum siap menggunakan teknologi. Padahal teknologi pembelajaran sudah sangat maju. Bu Tati sudah merasakan kan teknologinya? Ngomong bocah di depi itu nek lagi ngomongnya kon nulis wegah. Anda nggak usah zero nulis. Lah nek musira ditulis aku ya kok apa? Mesti kita kasihkan konsep, rumus, contoh soal itu ya bocah harus nulis. Oh gitu. Seperti waktu itu ya. Seperti kita berburu. Iya kan dikasih konsepnya, caranya. Dan emang contohnya ora gelem nulis terus piye Pak ora. Ini hampir selesai Bapak Ibu. Teknik kita mungkin berbeda-beda. Bapak Ibu ada yang mengharuskan supaya ditulis monggo.
karena fleksibel kan ya. Dan nek ra iso nulis, ra ditulis rumusnya ra iso apa, Pak. Oh, sering digunakan kalau rumus itu. Lah iya kan nulis Kalau tidak sering digunakan, kalau rumus hanya ditulis, belum tentu nanti hafal atau ngerti. Ya, Tapi kalau sering digunakan, ya sering digunakan. walaupun ya digunakan itu Yang minimal nggak tahu rumus. sering gunakan nanti lama-lama Setidaknya pernah nulis. Sering ditulis apa lagi ya? Oke. Terus solusinya gimana untuk mengatasi tantangan tadi? Ada pelatihan dan literasi digital bagi kita dan siswa. Salah satunya pelatihan yang kemarin kita belajar Kahoot. Itu kan dalam rangka untuk itu, sehingga pembelajaran kita tidak hanya ceramah terus. Terus pelatihan Canva. Dulu pernah kita apa yang kita awal saya sampaikan itu MBCBT dulu, itu pernah kan? Nah, salah satunya live worksheet. Nah, kita sudah lupa ya? Nah, sekarang Kahoot itu ya gampang. Yang kedua adalah penyediaan fasilitas dan dukungan teknologi di sekolah. Alhamdulillah di sekolah kita ini sudah dilaksanakan ya. Di setiap kelas ini sudah disediakan LCD proyektor. Terus jaringan internet sudah merata hampir di seluruh penjuru kelas. Terus informasi-informasi sudah mudah tersampaikan di kelas-kelas karena sudah ada speaker hampir di seluruh pojok-pojok sekolah. Ini kan, jadi kita sudah ada usaha ke arah itu, sudah bagus sekolah kita itu. Yang berikutnya, yang ketiga adalah membangun kerjasama dengan orang tua dan komunitas untuk mendukung proses belajar. Seperti halnya kalau dulu ada istilahnya Pak, pendidikan itu tanggung jawabnya tidak hanya guru, tidak hanya keluarga, tetapi ada tri pusat pendidikan. Satu di keluarga, yang kedua di sekolah, yang ketiga masyarakat. Kita perlu membangun kerjasama. Jadi misal kalau di BK sering ya Pak Adi ya, ketika ada anak ternyata kok kemajuan belajarnya sangat lamban misalkan, itu kan perlu komunikasi dengan orang tua. Apa yang menyebabkan? Tadi banyak soal seperti itu yang pasti kok. Ini selesai Bapak Ibu. Terima kasih. Ya Bapak Ibu, seperti itu mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi kita ya. Paling tidak pembelajaran kita sekarang gunakan fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan oleh sekolah. Sekolah sudah berupaya dengan maksimal bagaimana menyediakan fasilitas yang bisa digunakan Bapak Ibu untuk melaksanakan pembelajaran inovatif dan adaptif. Akhirnya nanti pembelajaran kita menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Kalau menyenangkan, anak-anak kita akan menjadi termotivasi. Insya Allah motivasinya meningkat. Gitu. Kita beruntung bahwa mengajar di daerah kita di sini. Pengalaman yang saya sampaikan tadi. Anak-anak yang di lereng Merapi itu, kemarin ceritanya begini, namanya Bu Luki cerita. Pak, kalau dirasa itu gini, ketika rawan anak-anak SMP itu sudah dinikahkan di lereng Merapi itu di Kecamatan Bukun sama Sawangan. Bahkan paginya itu masih ikut pembelajaran di kelas. Jam 10 dijemput orang tuanya mau dinikahkan. Iya. Didatangi, dijemput orang tua, bahkan dijemput sama calon suaminya itu. Terus ketika keluar dari kelas itu diajak sama temannya. Menjawab kenal. Pengen ye, itu seperti itu. Dan di sana tuh ketika ada acara-acara namanya saparan ya, itu ternyata kendala atau gangguan terhadap proses pembelajaran itu sangat besar. Jadi ketika ada acara saparan itu banyak siswa yang tidak masuk. Saparan ini pokoknya ada acara makan-makan dan itu mengundang guru-gurunya, diundang ke rumah siswanya itu. Tidak mungkin karena itu adanya di sana begitu, di lereng-lereng Merapi begitu.
Ya, alhamdulillah kita nggak seperti itu. Tadi saya di sana terkagum-kagum, masya Allah masih seperti itu. Ya, kalau kita itu kan sudah nyaman ya, tidak ada kendala-kendala seperti itu. Kalau di sana tuh masih banyak adat-adat yang seperti itu, yang mengganggu jalannya proses pembelajaran. Yang SD wah lebih parah lagi. Di sana tuh anak-anak yang berangkat sekolah tidak mandi, tidak gosok gigi. Bahannya kalau di kita kan, insya Allah semuanya sudah gosok gigi, sudah mandi, sudah sarapan. Gitu. Jadi bersyukur. Itu ya, jadi kita bersyukur bisa ngajar di daerah kita seperti itu. Dan masih banyak cerita yang lain sebetulnya, tapi karena keterbatasan waktu hari ini kita cukupkan. Bapak Ibu tidak ada forum diskusi, ya. Cukup apa yang saya sampaikan selama 2 hari, mudah-mudahan memberikan penyemangat bagi kita semuanya untuk melaksanakan pembelajaran kita yang merubah dari pembelajaran yang konvensional menuju pembelajaran yang tadi inovatif, adaptif, menyenangkan. Ya, gitu. Segala fasilitas yang sudah disediakan oleh teman-teman dari sarana prasarana, bendahara, Pak Kepala Sekolah, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dari saya cukup Bapak Ibu, dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Sri Sunarno SPD Ketua MG. Semoga praktik pembelajaran inovatif, kreatif, dan inspiratif bisa kita praktikkan di kehidupan sehari-hari. Untuk sesi selanjutnya yaitu foto bersama. Monggo Bapak Ibu berfoto kemudian pulang. Seperti kemarin saja. Jongkok di depan. Gus Joko di apa nih le? Semangat jaga posisi Gus Joko. Normal dulu. Oke, Normal dulu. 1, 2, 3. Normal apa formal? Normal. 1, 2, 3. Normal. 2, 3. Tangan. Ngepak. 1, Ngepak. Tekan orang ya. Langsung ngepak. 2, 3. Good. Nganggo video ya. Orang kena video dan Cinta kecil, cinta besar, Besar sekali. Orang tua dihormati. Kita Bisa tapi mati.